Nggak tahu itu solusinya di mana. Apakah Nabi Yunus tahu nanti dia akan selamat dari ikan paus? Nggak tahu. Tapi yang dilakukan adalah apa? Terus berdoa kepada Allah, terus berprasangka yang baik kepada Allah, bahwa setiap ujian ini adalah fase detoks rezeki. Kalau dia bisa lolos dalam detoks rezeki ini, keajaiban akan hadir setelahnya. Contoh, ketika dia bisa tulus ridho menghadapi ujian itu, menerima, menikmati fase detoks rezekinya, dari ikhtiarnya 70 tahun gak ada satupun umatnya, Nabi Yunus malah justru apa? Setelah beliau sungguh-sungguh menikmati fase detoks rezeki di dalam perut ikan paus, malah justru ketika dia selamat, seluruh umatnya, ya, kaum yang ada di negeri Ninawa di masa itu langsung beriman kepada beliau. Diawali dengan apa? Beliau ridho menikmati ujian yang gak mengenakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati, kami ta'zimi segenap pengurus takmir dari Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta serta seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu ini. Saya doakan senantiasa Allah guyurkan, limpahkan kepada kita semuanya nikmat sehat. Allah limpahkan kepada kita semuanya keluarga yang senantiasa harmonis, anak-anak kita, putra-putri kita senantiasa sholih sholihah, senantiasa Allah mudahkan, ringankan dalam setiap seluruh aktivitas kita. Allah senantiasa hadirkan jalan terang dalam setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Wabil khusus Allah senantiasa limpahkan kepada kita hati yang lapang. Karena insya Allah dengan hati yang lapang inilah sebagai wasilah jalan kita menuju hadirnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirnya berbagai solusi dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita sungguh-sungguh khusyuk hikmat dalam munajat doa kita, dalam sholat-sholat kita, ini adalah tanda bahwa Allah sungguh-sungguh masih hadirkan berbagai rahmat, berbagai kebaikan kepada kita. Dan segala aktivitas kita memang butuh harus ada yang namanya jeda. Ya, Masya Allah. Ada jeda sejenak untuk apa? Untuk kembali menenangkan hati kita. Salah satunya adalah lewat ibadah-ibadah kita dan juga lewat ya zikir-zikir kita, lewat majelis ilmu kita. Di tengah hiruk pikuknya pekerjaan kita, di tengah rutinitas yang luar biasa padatnya, kita masih bisa sempatkan untuk senantiasa kembali ingat, kembali taat untuk apa? Gosok-gosokkan lagi diri kita. Karena iman kita itu seringkali goyah, iman kita itu seringkali naik turun. Maka dibutuhkan untuk senantiasa dicas terus. Kalau HP kita saja ngakunya HP itu smartphone gitu ya, katanya HP-nya smart, tapi masih juga butuh untuk senantiasa apa? Dibantu untuk dicas gitu. Maka apalagi kita juga, iman kita yang kerap kali naik turun, ini juga senantiasa harus dicas. Dan salah satu untuk mengecas iman adalah dengan senantiasa tambahkan ilmu, hadir di majelis ilmu. Masya Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang muslim itu yang berada di rumah Allah sebagaimana kita lakukan hadir hari ini ya, di rumah Allah, kemudian dia itu membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya apa? Ada yang memberikan pelajaran, ada yang belajar. Jadi ada mustami'nya, ada mutakalimnya, ada yang berbicara, ada yang mempelajarinya. Lalu apa janji Allah dalam hadis ini? Ya Masya Allah, tidaklah seorang muslim itu berada di rumah-rumah Allah, belajar Al-Quran dan mengajarkannya, melainkan Allah turunkan as-sakinah, Allah turunkan kepada kita ketenangan hati, Allah turunkan kepada kita ketentraman hati kita.
Maka wajar kalau hadir di majelis ilmu itu kok mudah sekali untuk apa? Untuk tenang, saking tenangnya sampai khusyuknya itu sampai les gitu. Wajar ini. Karena ini Masya Allah, ini sakinah itu tanda bahwa apa? Allah mulai turunkan rahmat, ketenangan hati. Dan ini ciri orang-orang yang Allah dekatkan dengan surga-surganya, Masya Allah. Setelah sakinah apa? Allah naungi dengan rahmat, dinaungi dengan rahmat, Masya Allah. Setelahnya Allah kelilingi dengan para malaikat-malaikat. Jadi di setiap majelis ilmu itu senantiasa ada malaikat yang menyertai kita, yang juga apa? Mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Doanya malaikat itu apa khususnya? Doanya malaikat itu adalah memintakan ampun kepada Allah atas orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Dan yang terakhir adalah Allah sebut-sebut nih orang-orang yang senantiasa hadir majelis ilmu itu apa? Di hadapan makhluk yang ada di sekitarnya. Artinya apa? Ini disebut-sebut, dibangga-banggakan oleh Allah kepada siapa? Para malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua nih yang hadir, yang duduk, yang bersandar, yang bantu nyiapin snack. Nah ini Masya Allah, ini dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nggak ngerti materinya apa tadi itu gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting kita hadir saja, Masya Allah. Ini sudah dihadirkan keberkahan, dihadirkan rahmat, dihadirkan sakinah, dan juga dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka tiada lain untuk apa? Kita senantiasa bersyukur kepada Allah ketika hati kita masih diketuk untuk hadir di majelis ilmu. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa pula kita haturkan, ya, dawamkan, lazimkan kepada baginda kita, sang uswatun hasanah, sayyidil mursalin, pemimpin dari para utusan, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sangat-sangat kita rindukan. Apalagi ini bulan di mana bulan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awal, ini Masya Allah, bulan Maulid. Maka kita itu akan disatukan kelak di akhirat itu dengan siapa yang kita cintai. Maka jadikanlah Rasulullah itu sosok mulia yang sangat kita cintai. Semoga dengan cintanya kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Yang insya Allah kita pun juga kelak kita sangat berharap semua yang hadir, semua yang menyimak majelis ilmu ini, Allah izinkan kita untuk bisa bertetangga nanti di surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema ya kajian kita pada hari ini masih lanjutan dari pertemuan kemarin. Kalau pertemuan kemarin itu kita melatih ya untuk lapang hati kita saat dihadirkan ujian, saat dihadirkan persoalan. Ya, maka hari ini adalah tentang menikmati fase detox rezeki. Menikmati apa, Bapak Ibu? Fase detox rezeki. Tapi sebelumnya mohon izin, kita harus perkuat terlebih dahulu. Intisari pondasi ini adalah materi kemarin. Jadi selalu ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Kalaulah materi sebelumnya, kalau boleh kita sedikit ya review sedikit. Kita kemarin kupas tentang apa? Hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah itu mau berikan kebaikan, barang siapa yang Allah itu mau berikan kenikmatan, yusib minhu. Allah akan berikan apa? Ujian terlebih dahulu. Maka artinya duluan yang mana, Bapak Ibu? Ujian dulu apa nikmat dulu? Ujian. Artinya kalau kita pengen punya himmah, punya cita-cita, punya keinginan yang besar, punya impian, doa-doa munajat kita itu yang luar biasa, maka juga harus siap dengan ujiannya terlebih dahulu. Ngakunya pengen lulus, tapi ada loh orang pengen lulus tapi nggak mau ujian. Ada nggak kira-kira? Nah ini orang-orang yang senantiasa berdoa tapi nggak siap ketika ternyata dihadirkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jangankan dalam persoalan kehidupan kita, dalam sekolah-sekolah kita saja dulu gimana? Kalau kita mau naik kelas, mau lulus harus ujian dulu, betul? Harus ujian dulu. Mungkin soalnya nggak mudah untuk kita pahami, mungkin soalnya itu nggak ringan sekali. Sama dengan persoalan hidup kita ini, kok nggak mudah ya, kok nggak ringan ya. Tapi yakin sang guru itu tahu itu sesuai dengan jenjang kita. Nggak mungkin kita SD ngerjain soal SMA gitu, nggak mungkin. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama dengan persoalan hidup kita ini. Ketika Allah sudah hadirkan persoalan hidup yang gak mengenakan kepada kita, tidak mungkin sejatinya kalau kita itu tidak mampu untuk mengatasinya.
Hanya saja seringnya kita itu putus dari rahmatnya Allah. Tiba-tiba udah langsung give up saja, tiba-tiba langsung nyerah saja. Maka dibutuhkan, penting hari ini kita belajar tentang apa? Menikmati fase detoks rezeki. Mengapa penting sekali nih fase detoks rezeki untuk kita pelajari dan juga kita amalkan dalam setiap hari? Satu hal yang menjadikan alasan bahwa setiap jiwa itu pasti mengalami sebuah persoalan. Setiap jiwa pasti akan mengalami yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap jiwa pula pasti pernah pula berbuat kesalahan. Kullu bani adamun khata'un. Wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam, kita niku bani Adam bukan? Anak turunnya Nabi Adam bukan? Gitu. Maka sejatinya kita juga harus sadar bahwa kita itu sudah pernah berbuat salah. Mau disengaja ataupun tidak, kita pasti pernah berbuat salah. Dan adapun bagi hamba-hamba yang ingin menyelesaikan persoalannya dengan kembali memperbaiki diri, bersibuk kepada Allah, maka melewati fase detoks rezeki inilah satu-satunya jalan agar diri kita semakin dibersihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah detoks niku napa sih Bapak Ibu? Mungkin nate mireng detoksifikasi gitu. Napa niku detoks niku? Mengeluarkan racun itu kalau toknya dari toksit gitu ya, dari racun itu, detoksifikasi, mengeluarkan. Tapi ketika dikeluarkan setelahnya itu bagus atau nggak bagus? Setelah didetoks pasti lebih bagus lagi. Artinya yang dikeluarkan adalah hal-hal yang nggak baik-baik, dibersihkan dari racun, maka dikeluarkan, maka menjadi baik. Sama dengan persoalan hidup kita. Saat detoksifikasi itu berlangsung, berproses, mungkin nggak mengenakan bagi kita. Pengennya kan kita mau sehat, tapi ketika dikeluarkan racunnya mungkin kita nggak enak, nggak nyaman. Tapi tujuannya adalah untuk kebaikan diri kita, untuk kesehatan kita. Nah, maka sama dengan hidup kita. Di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Artinya apa Bapak Ibu? Jadi ketika kita mungkin pernah berbuat yang gak baik, kemudian ya Allah saya taubat ya Allah, saya pengen memperbaiki diri ya Allah. Nah, kita sudah mulai menghadap nih, beriman nih, yakin lagi mendekat kepada Allah. Terus lah kok malah ujiannya makin gede. Nanti rasain ini buatan. Ini biasanya khususnya untuk orang-orang yang hijrah, baru hijrah tuh. Kemarin punya persoalan, terus kemudian oh ya Allah saya sadar ya Allah, ampuni saya ya Allah, sholat taubat, terus kemudian apa, mohon ampun kepada Allah, taubatan nasuha. Kemudian lah kok persoalannya makin gede gitu. Nah mungkin kita pernah ada di fase ini. Kok saya semakin taat, kok malah ujiannya semakin gak ringan. Sementara ada orang lain yang dia itu jangan sewu, mungkin gak seakidah, atau bahkan mungkin seakidah tapi malah justru gak pernah tersentuh dengan air wudhu. Kok dia hidupnya enak-enak, sementara kita yang sungguh-sungguh menghadap, bersimpuh untuk mendekat kembali kepada Allah, lah kok ujiannya makin gede gitu. Maka kita bisa Masya Allah mengambil hikmah dari Quran surah Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan 3 ini. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami sudah bertaubat ya Rabb, kami ini telah beriman ya Rabb, dan mereka tidak diuji? Artinya apa? Bentuk kembalinya kita kepada Allah ini tidak serta-merta langsung enaknya dulu, tapi apa? Ada fasenya dulu, diuji dulu, dan ujian ini kadang nggak mengenakan. Ini benar-benar kapok sambel, benar-benar sudah taubat gitu. Kalau kapok sambel kan enak gitu ya, beli lotek gitu ya, cabenya 3, wah enak, ketagihan, pengen lagi. Atau orang yang kepedesan itu apa? Nggak mau berhenti kalau makan kan? Kalau semakin berhenti semakin pedas gitu. Udah tahu pedas, udah kapok, besoknya beli lagi gitu. Ini kapok sambal, bilangnya apa? Kapok ya Allah, ampun cukup ya Allah, besoknya kambuh lagi. Nah ini kapok sambal ini. Kayak apa? Kayak ibu-ibu kalau melahirkan, ya Allah cukup, satu anak cukup aja, melahirkan itu luar biasa. Lihat kok tahun berikutnya juga sama lagi, ternyata sudah isi lagi, udah mau melahirkan lagi, Masya Allah. Maka fase detoks rezeki ini penting sekali untuk kita pelajari dan kita terima prosesnya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit,
yang terus-menerus. Rasa capek, kekhawatiran, maksudnya apa ini? Pada pikiran nih, ini banyak orang di era saat ini tuh banyaknya capeknya di sini nih, daripada capeknya di badan, tapi di sini nih. Nah, kemudian apa? Sedih karena sesuatu, mungkin ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang diambil oleh Allah. Kemarin saya pernah jaya nih, tiba-tiba lah kok diambil, tiba-tiba kok sekarang nggak ada, kondisi sekarang kok minus gitu ya. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, kesusahan hati atau sesuatu yang menyakiti sampai pun duri yang menusuknya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Maknanya apa? Bahwa kita itu kan mungkin pengen kembali, pengen memperbaiki diri. Kita minta ampun kepada Allah, ya Allah ampuni saya, ya Allah saya taubat, ya Allah saya pingin, ya Allah agar lebih dekat kepadamu, ya Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah kepada hamba-hambanya? Diturunkanlah ini semuanya. Saya ulangi lagi, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit, rasa capek, kekhawatiran, sedih, kesusahan hati, atau sesuatu yang menyakiti sampai pun duri yang menusuknya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Artinya ini fase yang memang harus dilewati oleh kita. Fase yang harus dilewati oleh siapa? Kita, hamba-hamba yang ngaku beriman ini harus melewati fase ini. Sementara ke orang lain yang gak beriman, gak mau mendekat kepada Allah, kok hidupnya enak-enak saja. Maka jangan samakan caranya. Namanya lain ladang, lain ilalang. Caranya bagi mereka-mereka yang gak beriman beda dengan caranya hamba-hamba yang beriman. Kenapa? Karena Allah itu maha adil. Allah maha adil. Bagi hamba-hamba yang beriman, Allah itu nggak ridho, Allah itu nggak rela apabila hamba-hamba yang beriman ini nanti akan tergelincir masuk ke dalam kobaran api neraka. Maka Allah hadirkan ini, berbagai bentuk ujian ini. Maka inilah yang disebut dengan namanya detox itu. Mungkin nggak mengenakan, tapi ini adalah jalan agar Allah hapuskan, bersihkan dari hal-hal yang nggak baik dalam diri kita. Nah, beda dengan orang-orang yang kok berbuat dolim, berbuat maksiat, didiamkan saja sama Allah. Beda, karena itu namanya istidraj, artinya sudah didiamkan sama Allah. Coba, Bapak Ibu, kalau kita itu didiamkan sama orang tua kita dulu, didiamkan sama pasangan kita, didiamkan sama anak-anak kita, rasanya gimana kira-kira? Enak atau nggak enak? Wah, nggak enaknya luar biasa, itu baru didiamin makhluk gitu. Kalau Allah sudah diamkan gimana kira-kira? Tinggal tunggu saja, Allah nanti akan jedotin langsung. Diangkat dulu, diujo dulu, seakan-akan kok hidupnya enak banget di dunia. Tapi lihat saja nanti ujungnya. Ya, Masya Allah, pasti ada ketidakbaikannya, pasti akan dijedotin dulu. Maka penting sekali kita memahami ini, namanya fase detox rezeki agar kita bisa selamat dan juga sungguh-sungguh dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu detox rezeki? Detox rezeki itu adalah segala persoalan, segala ujian, keadaan yang tidak mengenakan, kok itu justru menjadikan kita semakin ingat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah detox rezeki. Misalkan, ya, insya Allah dapat kabar yang nggak mengenakan terkait dengan keluarga kita, ada musibah. Kemudian apa? Kita malah justru apa? Semakin ingat sama Allah. Langsung ambil wudhu. Kemudian apa? Dapat kabar itu, berdoa kepada Allah, sholat 2 rakaat. Lah, ini adalah detox itu. Selama itu menjadikan kita semakin kembali taat, ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedahsyat apapun tuh ujiannya. Sebagaimana dicontohkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Para kekasih-kekasihnya. Salah satunya adalah Nabi Ayub alaihissalam. Coba kalau boleh kalau boleh saya bertanya Bapak Ibu, kenapa Nabi Ayub bisa setegar itu? Nabi Ayub alaihissalam, beliau kan pertama apa ujiannya? Orang-orang yang dikasihinya wafat, anak-anaknya itu meninggal. Ini ujian yang pertama. Anak-anaknya meninggal, kena rubuhan, kena runtuhan rumahnya, bangunannya. Yang kedua, seluruh hartanya habis, hangus terbakar. Sebelumnya Nabi Ayub ini orang yang sangat tajirnya luar biasa. Tapi satu, diuji anaknya, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diambil harta-hartanya. Masih tegar gak Nabi Ayub alaihissalam? Masih. Kemudian apa lagi? Beliau dikasih kurang sehat. Berupa apa? Ya, di kulitnya itu. Sampai kecium aroma yang gak mengenakan, akhirnya dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dikucilkan oleh masyarakat. Dijauhi oleh masyarakat itu enak gak kira-kira? Gak enak. Tapi itu malah justru menjadikan Nabi Ayub alaihissalam semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sampai di situ. Sampai harus lagi apa? Istrinya gak mau nurut kepada beliau. Sampai akhirnya istrinya harus pergi. Kira-kira kalau kita di posisi Nabi Ayub alaihissalam, bisa setegar itu nggak kira-kira kita?
Ya, Masya Allah. Lalu apa alasannya kok Nabi Ayub alaihissalam itu bisa setegar itu? Karena Nabi Ayub alaihissalam bisa menikmati fase detoks rezeki ini. Saat dihadirkan ujian, beliau ingat bahwa ini adalah jalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ayub alaihissalam senantiasa berprasangka yang baik kepada Allah. Apa cirinya hamba-hamba yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah? Dia akan terus berdoa meskipun Allah belum mengabulkannya. Maka ini pula yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam saat di dalam perut ikan paus. Teruskan berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gak tahu itu solusinya di mana. Apakah Nabi Yunus tahu nanti dia akan selamat dari ikan paus? Gak tahu. Tapi yang dilakukan adalah apa? Terus berdoa kepada Allah, terus berprasangka yang baik kepada Allah bahwa setiap ujian ini adalah fase detoks rezeki. Kalau dia bisa lolos dalam detoks rezeki ini, keajaiban akan hadir setelahnya. Contoh, ketika dia bisa tulus ridho menghadapi ujian itu, menerima, menikmati fase detoks rezekinya, dari ikhtiarnya 70 tahun gak ada satupun umatnya, Nabi Yunus malah justru apa? Setelah beliau sungguh-sungguh menikmati fase detoks rezeki di dalam perut ikan paus, malah justru ketika dia selamat, seluruh umatnya, ya, kaum yang ada di negeri Ninawa di masa itu langsung beriman kepada beliau. Diawali dengan apa? Beliau ridho menikmati ujian yang gak mengenakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah detoks rezeki adalah apa? Segala ujian, segala persoalan, segala keadaan yang tidak mengenakan, yang itu ternyata menjadikan kita itu kok semakin dekat kepada Allah, itu detoks rezeki. Maka sebaliknya, segala kenikmatan yang baik-baik itu datang kepada kita, kok menjadikan kita itu semakin gak ingat sama Allah, semakin gak dekat kepada Allah, itulah perisai rezeki. Misalkan, dengan banyaknya, Masya Allah, saya mencari pekerjaan, setelah dapat pekerjaan, terlalu asik dengan pekerjaan, sampai gak ingat waktu sholat. Buatan kira-kira. Misalkan nih contoh, ada orang yang dagang, ya, waktu dagangnya masih belum rame, secukupnya untuk kehidupannya, Allah jamin rezeki secukupnya, dia masih sempat tuh sholat duha, sholat tahajud, masih sempat tuh, 5 waktunya masih terjaga. Saat dagangannya ramenya luar biasa, ditanyain, ini waktunya sholat nih, nggak sempat. Buatan kira-kira. Nah, ini bukan detoks rezeki kalau ini namanya perisai rezeki, malah justru semakin menjauhkan, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar diri kita itu bisa menikmati fase detoks rezeki ini sehingga berbuah berbagai rahmat, berbagai solusi dari persoalan hidup kita? Yang pertama, kita harus yakinlah bahwa Allah memberikan ujian ini adalah apa? Bentuk wujud kasih sayangnya Allah, ya. Untuk apa? Semakin membersihkan dosa-dosa kita, semakin menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim melainkan dosanya dihapus Allah Subhanahu wa taala karenanya, sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk duri. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya apa? Segala musibah ini adalah sejatinya nikmat bagi kita untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan kita nanti kembali pulang ke kampung halaman kita di surganya Allah. Dan Allah itu maha tahu dan maha bijaksana. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Allah memberikan takaran ujian yang dahsyat kepada kita, maka sedahsyat itu pula lah sejatinya makam kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba itu kalau semakin derajatnya semakin dekat kepada Allah, semakin besar ujiannya. Kok ujian kita kok begini-begini saja? Artinya juga harus ada yang diperbaiki. Kemarin berarti kita belum lulus, berarti baru remedi tuh. Jadi dalam satu ujian, kalau kita itu belum lulus, tunggu saja. Kok besok muncul persoalan yang mirip-mirip, udah gonta-ganti lingkungan, gonta-ganti ya partner, tapi kok persoalannya masih begitu-begitu saja. Artinya kita belum lulus dalam ujian itu. Maka kita harus yakin dalam Quran surah Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka dengan landasan yang tadi, kita akan mudah untuk bergembira. Kita akan mudah untuk bergembira ketika kita dihadirkan ujian sekalipun. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kalau dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga. Syaratnya apa? Jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali
surga. Seneng atau seneng banget kira-kira kalau kita itu dikasih hadiah surga? Seneng aja apa seneng banget kira-kira? Maka ingat aja, kalau ada persoalan, alhamdulillah surga. Kalau ada ujian yang gak mengenakan, alhamdulillah buahnya surga. Kalau kita bisa apa? Sabar dan ikhlas, ya Masya Allah. Nah, setelah kita bergembira, ya kita rubah, kita reframe ya pola pikir kita. Ya Allah, ternyata ujian ini menghantarkan saya, wasilah saya, tangga saya untuk menuju surganya Allah. Maka ketika ada ujian ini, terima saja dulu dan dinikmatin. Sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam. Diapakan dulu? Terima dulu dan dinikmatin. Kita seringkali mengucap alhamdulillah gitu ya. Maknanya alhamdulillah kan apa? Kita berterima kasih kepada Allah. Maknanya terima kasih itu hakikatnya bukan hanya sekedar kita terima kasih ya Allah, bukan. Tapi apa? Terima saja dulu apapun ujian yang Allah hadirkan, kemudian lihat dengan mata kasih. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya dari setiap hal yang Allah hadirkan kepada kita. Jadi apa terima kasih itu? Terima saja dulu apapun keadaan yang Allah hadirkan ini. Kemudian apa? Lihat dengan mata kasih. Misalkan ada kabar ya, ada anggota keluarga kita yang kena ya, Masya Allah, kabar di sekolahnya itu sedang punya persoalan, dia berantem dengan temannya, respon saja dulu dengan baik. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, terima kasih Engkau ingatkan lagi. Berarti apa? Hikmahnya, saya harus lebih intens lagi perhatian sama anak saya. Baik atau baik kira-kira? Daripada saya lalai di dunia, nggak diingatkan sama Allah, kemudian saya nanti akan menyesal nanti saat di akhirat. Maka Allah masih ingatkan saya di dunia. Berarti apa? Alhamdulillah. Berarti saya harus memperbaiki diri lagi. Untuk apa? Lebih dekat lagi dengan anak-anak saya. Maka terima saja dulu. Ya, Masya Allah. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang selalu hanya berharap kepada Allah. Ini contoh yang diberikan Allah kepada siapa? Kepada kita. Orang-orang yang ketika dihadirkan ujian dia ridho. Berkatanya apa? Hasbunallah. Ini pula yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat dibakar oleh Raja Namrud. Saat beliau itu, api itu sudah mulai disulut, sudah mulai dinyalakan, beliau sudah diikat, malaikat Jibril turun. Ya Nabiullah, wahai ya nabi-nabi, nabi utusan Allah, ya Rasulullah, apa yang ingin kamu sampaikan? Jadi Nabi Ibrahim itu ditanya malaikat Jibril alaihissalam, untuk apa? Apa yang kamu inginkan? Sampaikan. Apa jawabnya Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya nggak butuh apa-apa, cukup bagiku hanya Allah saja sudah cukup. Bagiku hanya siapa? Allah saja. Sama dengan ini, cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu menjaga ketauhidannya. Nanti kalau minta tolong sama malaikat Jibril, berarti menjadikan Allah itu bukan gantungannya, tapi gantungannya jadinya siapa? Malaikat Jibril. Jadi saya nggak butuh pertolongan buat malaikat Jibril. Yang saya butuh apa? Cukup Allah bagi saya. Hasbunallah, Masya Allah. Maka terima saja dulu, nikmatilah. Maka ini termasuk kita menjadi orang-orang yang ridho. Apa impactnya kalau kita itu ridho? Allah pun akan meridhoi kita. Radhiyatan mardiyah. Kalau kita sudah ridho menghadap kepada Allah, ridho dengan segala keadaan yang Allah hadirkan kepada kita, maka justru hadirnya Allah hadir kepada kita. Allah akan ya meridhoi kita. Kalau Allah sudah meridhoi kita, Allah akan masukkan kita ke dalam barisan hamba-hamba terpilih, hamba-hamba pilihan, hamba-hamba kekasihnya. Fad'uli fi ibadi. Lalu wadkhuli jannati. Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Maka wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Allah langsung yang meminta dan memasukkan kita ke dalam surga. Lalu apa itu? Ya Masya Allah, langkah terakhir nih. Kalau sudah apa? Kita yakin bahwa ini adalah wujud kasih sayangnya Allah. Kemudian yang kedua apa tadi? Bergembira bahwa ini adalah hadiah surga kalau kita bisa melewatinya dengan baik. Yang ketiga tadi terima dan dinikmatin. Yang terakhir adalah apa? Banyak-banyak berdoalah. Doa apa yang terbaik ini saat kita dihadirkan ujian? Dalam hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairam minha.
Nate mireng Bapak Ibu? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti bagiku yang lebih baik darinya. Jadi apa? Ketika dihadirkan musibah bukan minta, ya Allah selesaikan musibah ini. Kenapa? Bisa jadi kalau musibah ini kita selesaikan malah justru nggak jadi kita itu masuk golongan orang-orang yang ridho dan nggak jadi dihapuskan dosa-dosa kita. Tapi ya Allah berikanlah pahala dari musibahku ini dan berilah ganti bagiku yang lebih baik daripadanya. Maka setelah saya bisa mendapatkan pahala yang terbaik, maka berikanlah hadiah balasan yang terbaik setelahnya, diganti dengan yang terbaik. Coba bayangin Bapak Ibu, apabila kita itu ditimpa suatu persoalan, itu sebenarnya laksana Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan paus. Kita nggak tahu di mana ya solusinya ya Allah, di mana ya jalan terangnya. Tapi kita tiba-tiba bilang apa? Keluarkan saya dari persoalan ini. Kira-kira semakin menyelamatkan kita atau semakin menenggelamkan kita? Coba bayangin, Nabi Yunus alaihissalam dimasukkan ke dalam perut ikan paus, dibawa ke dasar laut. Kalau doanya Nabi Yunus, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan, kira-kira semakin selamat atau malah justru sebaliknya? Sebaliknya, malah kelelep itu. Di dalam dasar perut ikan paus, kemudian, ya Allah keluarkan saya, ya Allah, saya nggak kuat gelap seperti ini, ya Allah, saya nggak kuat oksigen terbatas seperti ini, ya Allah, keluarkan saya, ya Allah. Lalu apa yang terjadi? Kalau Allah ijabah itu keluar, apa yang terjadi? Selamat enggak kira-kira kita? Enggak. Maka sama ketika kita dihadirkan ujian, jangan fokus kita, ya Allah selesaikan ujian ini ya Allah. Ya Allah, cukup ya Allah ujian ini. Bukan. Tapi apa? Ya Allah, berilah pahala yang terbaik dari ujian ini ya Allah. Kuatkan saya untuk bisa menghadapinya. Kuatkan saya untuk bisa melewati dan menikmatinya ya Allah. Dan gantikanlah ya Allah setelah ini ya Allah dengan pahala yang lebih baik, dengan keadaan yang jauh lebih baik dari setelahnya, insyaallah. Maka ini akan justru menyelamatkan kita. Karena seringkali kita itu nggak sadar, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya. Kita berdoa minimal 3 kali setiap kali sholat 5 waktu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah ampuni saya. Kemudian apa? Allah balas doa, Allah jawab. Diijabah loh doa kita. Dengan apa? Dihadirkan penghapus dosa. Apa itu penghapus dosanya? Ujian, persoalan yang sedang kita hadapi. Sebagaimana tadi hadis yang kita baca di awal. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu penyakit, suatu kegundahan, suatu kesedihan, ya, termasuk duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah akan hapuskan dia dari dosa-dosa. Maka artinya apa? Diijabah nggak doa-doa kita? Tapi ketika sedang diijabah, proses itu masih berjalan, kita nggak terima, nggak mau ya Allah, saya nggak mau dibersihkan ya Allah. Ini maunya piye kita itu? Ya Masya Allah. Maka sama ibarat kita itu punya baju putih ini kemudian ada noda, semakin nodanya nggak mudah untuk dihilangkan, kira-kira semakin disikat atau cukup dikucek saja kira-kira? Disikat. Pas disikat itu mungkin kita nggak mengenakan, ya Allah perih, ya Allah sakit, ya Allah nggak enak, ya Allah cukup, ya Allah. Nah padahal kita tuh sebenarnya tanya balik, lah kamu itu pengen dibersihkan enggak? Tadi minta tolong dibersihkan, ketika mau dibersihkan malah kita bilang apa? Ya Allah nggak mau, ya Allah saya nggak mau bersih ya Allah. Jadi kan gitu. Nah pertanyaannya, kita mau selamat nggak kira-kira? Selamat. Oke, kalau kita pengen selamat, yuk kita gunakan dengan kacamata hikmah atas setiap persoalan yang sedang menimpa kita. Kita gunakan dengan mata kasih untuk semakin menjadikan wasilah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nukil sebagai penutup materi ini, saya nukil makolahnya Imam Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ini Imam Al-Ghazali ini seorang Syekh Hujatul Islam sangat masyhur. Dalam makolahnya beliau berwasiat, jika persoalan menjadi sebab bertambahnya mulia dan bertambahnya derajat seorang hamba, maka persoalan itu adalah nikmat. Meskipun engkau menganggapnya persoalan dan ujian secara lahiriah. Maknanya apa, Bapak Ibu? Jika ujian, jika musibah ternyata itu menjadi sebab bertambahnya mulia kita, bertambahnya derajat kita kepada Allah, maka persoalan itu bukanlah persoalan, melainkan itu adalah nikmat. Meskipun kita menganggap persoalan itu secara lahiriah, secara fisik itu adalah persoalan, maka sejatinya nggak ada persoalan dalam hidup ini. Yang ada adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha sayang sekali dengan hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.